Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat yang terlebih dahulu Bapak. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan hamba Allah dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga beserta para santri Al-Bahjah diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa senantiasa selalu membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaan dari saya ada dua, Buya. Yang pertama itu insya Allah saya ada niat dalam waktu dekat ini untuk menikah, Buya. Nah, akan tetapi calon saya ini dulunya itu awalnya itu kita berbeda, tapi dia itu alhamdulillah moderat gitu, Buya. Jadi mau menerima apa yang kita tahu sekarang gitu. Rame-rame hari ini kan banyak yang akidah-akidah yang menyesatkan seperti itu. Nah itu saya coba bersama guru juga gitu membimbing, akhirnya dia mau belajar dari awal lagi gitu bersama kita. Itu pendapat menurut bagaimana baiknya seperti itu, Bu ya. Baik, nasihat pernikahan. Di dalam menikah itu hendaknya Anda memilih benar-benar orang yang bisa seirama dengan Anda. Sampai kalau perlu watak pun bisa seirama. Jadi jangan sampai watak nanti berbenturan. Sehingga ada namanya kufu. Artinya keseimbangan, keseiringan. Dan ini adalah memperkecil perbedaan di dalam pernikahan nanti. Itu indahnya dalam Islam. Maka di dalam Islam disebutkan nikah itu, sahnya nikah bukan berarti harus dihimbau. Misalnya menikah dengan ahli kitab, bukan berarti kita harus mencari ahli kitab. Termasuk nikah dengan orang yang akidahnya berbeda seperti Anda ceritakan. Katailah Anda tidak boleh menjadi orang yang sombong seolah-olah pasti bisa mengatur, nggak begitu. Dunia itu kan luas, wanita masih banyak. Kalau ternyata masih ada perbedaan, kalau masalah moderat bisa menerima, mungkin kalau belum bergabung bersatu akidahnya dengan Anda, maka itu belum. Karena apa? Dia mungkin juga punya guru dan punya misi. Bahkan bisa jadi dia berkata, sudahlah, nanti kalau sudah punya anak-anaknya ikut kamu semuanya. Bisa jadi begitu. Maka harus waspada dalam urusan pernikahan. Selagi akidahnya tidak sama dengan Anda, nanti jangan, karena bahaya sekali di kedepan harinya. Dan kita tidak boleh sombong. Semoga Anda panjang umur. Ada orang, bayangkan saja, menikah dengan akidah yang berbeda, alasannya apa? Semua di tangan saya, yang bisa mendidik kok, saya bisa ngatur. Anaknya 5, mati muda. Siapa yang mendidik anaknya setelah itu? Istrinya. Semoga Anda panjang umur, saya tidak mengatakan Anda itu. Tapi tidak ada orang. Jadi hati-hati, masa depannya itu kan panjang. Anda itu panjang masa depan Anda. Selagi Anda belum menikah, saya nasihati, cari yang pasti akidahnya sama dengan Anda. Karena nanti berguru sama, iramanya sama, semuanya sama, indah. Kalau ada orang berbeda dengan Anda dalam interaksi masyarakat, biasa. Tapi dalam menikah memilih Anda. Jadi jangan lanjutkan kalau dengan orang yang masih ada bahasa moderat. Moderat itu kan yang, moderat itu bisa nerima sana, nerima ini. Wah bahaya sangat. Bahkan bisa lebih bahaya. Moderat itu maknanya apa kan gitu. Berarti moderat itu belum bersama Anda, cuman dia kalau netral, dia bisa sabar dalam melihat perbedaan pendapat, tapi sebenarnya dia tidak menganggap Anda sama dengan dia. Bahkan mungkin sepanjang waktu dia meyakini bahwasanya Anda beda dengan dia, dan dia pun meyakini apa yang mereka ikuti selama ini benar, maka dia pun akan berusaha untuk menundukkan putra-putra Anda nanti kepadanya. Berarti saat ini Anda punya kekalahan satu saat ini. Akan tapi lihat, memilih. Saya himbau kepada siapapun, semuanya hendaknya menjaga masalah keserasian ini. Sehingga dulu pernah ada heboh tentang menikah lintas agama. Kami himbau, hei kaum Kristiani, alangkah indahnya jika engkau menikah dengan sama-sama orang Kristen. Enggak perlulah Anda sibuk harus memaksakan diri mencari pasangan dari orang Muslim. Kenapa? Agar indah dalam urusanmu, ke gereja bersama, ini bersama. Kenapa harus menikah dengan orang Islam? Kan masih banyak orang Nasrani. Ini carilah yang sama-sama seagama dengan Anda. Kemudian setelah itu Anda bisa beribadah bersama dan seterusnya. Kebiasaannya bersama, acaranya bersama dan sebagainya. Orang Hindu dengan orang Hindu indah. Orang Islam dengan orang Islam. Sudah selesai. Terlepas dari urusan ini boleh nggak boleh. Ini adalah dari segi keserasian ini. Anda pun hendaknya sama ya agamanya. Seagama, kemudian alirannya,
Akidahnya harus sama. Itu nasihat kami. Dan insya Allah selagi masih bisa ditunda dulu sampai beliaunya yakin betul akidahnya sama dengan Anda dan bergabung dengan Anda, bersama kiai Anda, ustadz Anda, indah Anda. Bayangkan di saat dibawa ke kiai Anda, dia hanya mendengar dengan telinganya, kok hatinya ingkar, mukanya pun tidak enak. Diajak ke kiai Anda pun dia malas-malasan. Gilirannya apa, dia akan berkata, abang saya kemarin kan ke kiai abang ke kiai saya ya. Anda pun juga akhirnya ogah-ogahan. Kapan keindahan akan terwujud? Maka ini nasihat, karena Anda bertanya, nasihat kami semacam itu. Akidah yang sama, akidah yang sama, akidah yang sama. Selesai.